Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini jam 7:30 ya teman-teman. Aku baru tiba di stasiun Malang teman-teman. Baru turun dari kereta api lokal Penataran karena hari ini aku akan naik kereta api Jen Express keberangkatan hari perdana dari Malang yang kemarin hari perdananya itu dari Ketapang ya, per tanggal 1 Februari atau bertepatan dengan berlakunya GPK baru 2025 teman-teman. Dan kereta api Jen Express ini akan menemani atau membantu tugas dari kereta api Tawang Alun, yang dimana kereta api Tawang Alun merupakan satu-satunya kereta penghubung dari Malang ke Ketapang PP teman-teman. Dan ini aku openingnya tidak lama-lama ya teman, karena aku nyampe sini juga udah mepet ya. Bentaran lagi, sekitar 20 menitan lagi kereta api Jen Express akan diberangkatkan ya. Dan kereta api Jen Express ini memiliki dua layanan kelas, yaitu kelas ekonomi new generation versi modifikasi dan layanan kelas eksekutif teman-teman. Hari ini aku akan naik di kelas eksekutifnya ya. Namun hari ini aku tidak full trip teman-teman. Aku hanya sampai Jember aja gitu. Mungkin lain kali kita akan cobain, atau aku akan cobain secara full tripnya ya. Dan seperti apa perjalanan hari ini naik kereta api baru, yaitu kereta api Jen Express. Ikuti terus perjalanan saya. Ya, sekitar 15 menitan lagi teman-teman. Aku ini cuma openingnya juga buru-buru ya. Ayo kita masuk lagi. Sebenarnya bisa aja ya, tadi aku langsung masuk ke keretanya, namun aku ingin opening di stasiun Malangnya. Nah, seperti ini kondisi pagi hari ini di stasiun Malang, rame ya. Ini waktunya juga udah mepet ya, segera 15 menitan lagi. Yuk kita buru-buru teman-teman. Kereta api Jen Express akan disiapkan di jalur 4 teman-teman. Keberangkatan jam 7:50 dan di depannya 10 menit itu keberangkatan kereta api Mata Remaja dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen teman-teman. Dan di stasiun Malang ini juga sudah terdapat layanan face recognition ya, jadi memudahkan proses check-in dan boarding. Jadi tidak perlu menunjukkan tiket lagi atau identitas lagi ya. Namun itu harus daftar dulu ya teman-teman. Nah, ini aku mau cetak tiket dulu. Nah, ini dia tiket aku teman-teman. Aku udah nyetak ya di eksekutif 13B. Namun aku masuknya itu tetap lewat face recognition ya teman-teman. Yuk kita masuk, yuk kita mepet. Ya oke. Wah parah sih, buru-buru teman-teman, karena nyampe jam lokalnya tuh mepet teman-teman. Bukan mepet, sekitar jeda 24 menitan lah, jadi nggak bisa opening lama-lama ya. Tuh ruang tunggu di stasiun Malang ini juga ada dua ya, ada di bawah sana dan belum termasuk ke dalam area stasiunnya, dan ini udah di dalam stasiunnya teman-teman. Di sini tempatnya lebih nyaman ya, dan juga ada fasilitas isi air. Nah. Ini menuju peron keberangkatan teman-teman. Nah, itu juga udah tersedia papan informasi ke Jen Express-nya, dan ini juga ada hiasan-hiasan kemarin yang Imlek ya. Wah, rusuh banget teman-teman karena jamnya mepet. Dan untuk akses menuju peronnya itu udah memakai eskalator ya ini. Nggak tahu aku namanya teman-teman. Setahu aku sih eskalator ya. Dan banyak juga rangkaian-rangkaian yang tersedia di sini ya.
di jalur berapa ini jalur 5, jalur 4, jalur 6, jalur 7. Di jalur 5 itu adalah rangkaian kereta api Malabar, dan di jalur 4 ini tersedia rangkaian Ijen Express. Nah, ini kelas ekonominya teman-teman ya, kelas ekonomi new generation versi modifikasi. Jadi rangkaian Ijen Express ini belang teman-teman ya, mirip seperti rangkaiannya Belambangan Express. Dan untuk rute perhentian dari ini dari Malang, Lawang, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelaka, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalistel, Temuguru, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan berakhir di Ketapang teman-teman. Nanti aku turunnya di stasiun Jember ya. Dan seperti ini situasi di dalam keretanya teman-teman ya, udah agak terisi semua orang, udah terisi banyak orang juga ya. Eksekutifnya menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama. Nggak tahu ini deponya depo mana ya, coba kita cek. Di depan sana rame banget teman-teman. Oh, deponya depo Solo teman-teman, rame banget ya seputar. Oh, karena ini juga hari perdana ya dari Malang. Juga ada admin KAI. Aku nggak lihat lokomotifnya teman-teman karena udah mepet. Rame banget. Kita ke depan ya. Coba. Dan kurang lebih 5 menitan lagi keretanya akan diberangkatkan teman-teman. Wah, berisik. Itu kalau lokomotifnya CC 203 9802 depo induk JR teman-teman. Ya kita langsung aja ya masuk karena udah 5 menitan lagi. Dan ini tadi di tempat duduk aku ada orang yang nempatin teman-teman. Dan karena katanya masnya itu keliru ya, 13B, namun tempatnya itu di eksekutif 1. Kalau aku di eksekutif 3, 13B teman-teman. Terus kita single seat. Di dalam satu gerbong ini terdapat 50 kursi atau tempat duduk ya teman-teman ya. Nah, untungnya saya ini berada di, cuma ini hanya sementara teman-teman. Aku berangkat dari Malang ke Bangil ini posisinya di belakang. Cuma nanti posisi dari Bangil ke Jembernya itu pasti ada di depan teman-teman, karena nanti di stasiun Bangil itu akan putar haluan lokomotif ya teman-teman. Jadi ya gimana ya, gak apa-apa lah, kita nikmati aja perjalanan hari ini naik kereta api baru, kereta api Ijen Express. Semoga perjalanan hari ini selamat sampai tujuan ya teman-teman. Nah, jam 7:50 pas ya kereta api Ijen Express diberangkatkan dari stasiun Malang menuju stasiun Ketapang. Dan untuk fasilitasnya sendiri di kelas eksekutif ini terdapat tempat rak atau tempat menaruh botol, terus 2 bus stop kontak ya, kantung untuk menaruh sebuah barang, ada footrest juga teman-teman ya, bisa diatur ketinggiannya footrest.
footrest. Dan juga ini teman-teman, ada meja lipat di balik sini. Jadi ukurannya udah cukup ya untuk menaruh botol, atau bisa juga digunakan untuk makan atau bekerja dengan laptop. Kita masukkan lagi. Nah, di sebelah kiri sini itu ada tombol teman-teman, tombol untuk mereclining ya. Jadi kursinya itu bisa diundurkan ke mode rebahan. Kira-kira, oh iya, dan apalagi ya, kelupaan teman-teman, terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian atau barang-barang seperti kresek atau apa, dan terdapat lampu baja teman-teman, menyala dengan normal. Dan juga bagasi teman-teman, bagasinya di atas ya, untuk menyimpan barang-barang yang berukuran lebih besar. Namun untuk di kereta api stainless steel, di rangkaian stainless steel generasi pertama ini, yang di paling belakang atau di kursi single seatnya atau nomor 1 dan nomor 13 itu kacanya itu lebih gelap kan teman-teman. Jadi berikan kaca film gitu. Dan juga tidak mendapatkan tirai teman-teman, tidak seperti di nomor 12 sampai nomor 2 ya. Jadi kondisinya tuh lebih cerah, lebih enak kan. Cuma ya nggak apa-apa lah, kita nikmati aja. Jam 8:09 kereta api Ijen Express tiba di stasiun Lawang teman-teman. Dan di stasiun Lawang ini berhenti normal ya untuk menaik dan menurunkan penumpang. Sorry. Persiapan berangkat lagi. Kita berjalan ke depan menuju ke belakang teman-teman, ke kelas ekonomi. Ya, untuk kelas ekonominya kira-kira seperti ini teman-teman. Rame tak? Mana rame. Dan untuk kelas ekonominya itu seperti ini teman-teman ya. Kelas ekonomi new generation versi modifikasi, yaitu arahnya itu udah searah semua ya dengan perjalanan kereta apinya. Dan juga bisa direbahkan, namun kapasitasnya itu lebih banyak teman-teman, sekitar berapa, 72 ya kalau nggak salah, 72 kursi ya. Mungkin sedikit seperti itulah, sedikit review di kelas ekonominya teman-teman. Dan ini sedikit review tentang toiletnya teman-teman ya. Kan klosetnya itu udah kloset duduk, ada jet showernya, ada sabun, wastafelnya mengalir dengan normal ya, ada tisu, terus ada cermin ya, ada juga pegangan, dan juga pengharum ruangan teman-teman ya. Mungkin sama lah kayak pada toilet pada kelas eksekutif atau rangkaian stainless steel yang generasi pertama ya, hampir sama lah, mirip-mirip semua, udah hal yang umum teman-teman. Dan juga untuk toiletnya itu terletak di antara nomor besar teman-teman ya. Kalau di eksekutif itu di nomor 13 gitu, 13 di belakangnya itu. Dan juga udah dipisahkan antara cowok dan ceweknya. Kalau cowok berwarna biru, kalau cewek berwarna pink. Ada suara teman-teman, kayak suara ledakan ya. Apakah itu dari rodanya atau gimana? Wow, wah parah nih.
8:46 teman-teman ya. Kita tiba di stasiun Bangil. Halo Pak. Nah, di stasiun Bangil ini akan berhenti cukup lama teman-teman ya, karena akan berpindah lokomotif. Jika tadi kitanya dari arah Malang dan nantinya itu akan mengambil percabangan ke arah kiri menuju Probolinggo, Jember. Jadi seperti itu teman-teman. Cuma nggak tahu ya ini nanti proses langsir lokomotifnya bisa direkam apa enggak. Soalnya di stasiun Bangil itu katanya tuh tidak boleh rekam teman-teman. Sebenarnya Bangil udah termasuk daerah Pasuruan ya, daerah kota aku sendiri. Cuma ya aku nggak terlalu ini teman-teman. Jadi kita ini aja ya, kita coba kita ke depan. Banyak banget dari para rail fan mungkin ya, atau dari konten kreator lainnya itu. Persiapan masuk di jalur 2, yaitu kereta komuter lain Supas dari Surabaya Kota tujuan akhir stasiun Pasuruan teman-teman. Ini persiapan. Komuter lain Supas, sinyalnya sudah hijau teman-teman. Ini persiapan ya, kereta komuter lain Supas akan diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil menuju tujuan akhir yaitu stasiun Pasuruan. Dan untuk pengaturan sinyal di stasiun Bangil ini udah sinyal elektrik ya, bukan mekanik lagi. Di depan aku itu Mas Nathan ya, Aldian sama Mas Laude kalau nggak salah. Nah, kereta api komuter lain Supas sudah meninggalkan stasiun Bangil teman-teman. Ya, kita lihat apakah masih dilarang merekam proses langsir lokomotifnya atau apakah tidak. Dan ini dia seperti yang aku bilang tadi teman-teman ya, bahwa selepas dari Bangil itu kursinya itu akan diputar ya, sesuai dengan arah laju keretanya lagi. Jika tadi aku menghadap ke sebelah sana yang di single seat paling belakang, sekarang menjadi single seat paling depan teman-teman. Jadi langsung mentok tembok ya. Cuma nggak terlalu mentok teman-teman, enak lah, bisa dibilang nyaman ya. Seperti ini teman. Dan setelah tadi pagi aku berada di stasiun Bangil, sekarang aku kembali lagi ke stasiun Bangil teman-teman. Cuma tadinya itu tidak melihat secara dekat ya, jadi proyek turntable-nya itu di sebelah sana teman-teman. Terus itu ya. Dan di depan sana itu adalah proses pelepasan lokomotif ya, cuma kok sampai saat ini belum dilepas-lepas teman-teman.
Nah, jadi untuk susunan rangkaiannya itu setelah ketibaan di Bangil teman-teman, yang awalnya dari Malang, yang paling depan itu lokomotif, terus eksekutif 1, 2, 3, dan di belakang eksekutif 3 kereta makan pembangkit, dan di belakang kereta api pembangkit itu ekonomi 1, 2, 3 juga. Nah, nanti itu akan berkebalikan teman-teman. Jadi yang paling depan itu lokomotif, terus eksekutif di ekonomi 3, 2, 1 dan makan pembangkit, dan juga di belakang pembangkit itu eksekutif 3, 2, 1 teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk susunan rangkaian kereta api Ijen Express yang udah tiba di stasiun Bangil ini. Dan ini adalah proses langsir lokomotif yang akan berdinas kereta api Ijen Express ini teman-teman. Apakah nanti akan diputar ya, jadi tidak perlu memakai double traksi lagi teman-teman. Persiapan akan masuk di jalur berapa ini? Jalur 2 ya. Kereta api apa ini teman-teman? Aku tidak terlalu mendengar announcementnya, pengumumannya, karena dekat dengan pembangkit ya, jadi berisik. Ternyata kereta api Pandalungan teman-teman. Aku lupa ya, karena jadwal sekarang kan udah berubah ya. Soalnya biasanya Pandalungan itu di grafikan sebelumnya itu Pandalungan nyampe sini tuh jam setengah sampai Pasuruan itu jam setengah 9 teman-teman. Ini udah mau jam 10 ya. Lokomotifnya masuk di jalur berapa ya, belok teman-teman. Oh, sepertinya akan masuk di jalur yang mengarah ke turntable ya. Nanti lokomotifnya akan diputar. Dan berarti benar ya, jadi dari Bangil ini sudah tidak menggunakan double traksi lagi, khususnya yang biasanya double traksi itu kereta api Tawang Alun teman-teman.
setiap proses lokomotif yang diputar teman-teman. Dan juga dari arah mana ini? Dari arah timur juga terdapat kereta api yang akan masuk teman-teman, yaitu kereta api Ketel. Bakal kehalang Ketel nih teman-teman. Nah kan kereta Ketelnya berhenti teman-teman. Padahal perputaran lokomotifnya udah hampir selesai ya. Berhenti kawan. Nah, kita coba lihat dari sembunyi-sembunyi di sini teman-teman. Nah, itu proses ya. Perputarannya udah hampir selesai. Nah, udah selesai teman-teman. Jadi posisi lokomotifnya udah menghadap ke sini lagi, biar searah, biar tidak posisi longhood teman-teman. Karena posisi longhood ini di Daob 8 tidak diperbolehkan ya, alias dilarang. Nah, kereta api Ketel diberangkatkan kembali karena sinyalnya udah langsung hijau teman-teman. Nah, proses perputaran lokomotifnya udah selesai diputar ya. Jadi kita tunggu lokomotifnya akan bergerak maju lagi teman-teman. Nah, itu udah jalan ya. Di depan sana terjadi proses penempelan kembali lokomotif pada rangkaian teman-teman. Cuma kok ada yang rekam ya, apakah udah diperbolehkan di stasiun Bangil ini merekam proses penyambungan lokomotif pada rangkaian? Karena seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa di Bangil ini dilarang teman-teman. Seperti itu. Ternyata nggak apa-apa ya sekarang ya.
kita intip-intip dari jauh aja teman-teman. Dan setelah proses penempelannya selesai, itu penempelnya udah selesai. Makan donat dulu teman-teman. Makan donat dibawain dari ibu tercinta. Pukul 9:32 kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil menuju stasiun Pasuruan, Probolinggo, Jember hingga stasiun Ketapang teman-teman. Dan dari Bangil ini kita akan mengambil arah ke kiri, dan sebelumnya tadi dari arah kanan ya. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi teman-teman, kita tadi dari arah sana ya, dari arah Malang, dan kita mengambil percabangan ke kiri, dan di arah kiri di sini udah masuk batas daerah operasi 9 Jember teman-teman. Jadi untuk stasiun Bangil itu masuk daerah operasi 8, dan stasiun Pasuruannya itu masuk daerah operasi 9 Jember teman-teman. Persiapan masuk di stasiun Pasuruan teman. Masuk di jalur berapa ya? Di jalur 2 ini. Nah, selamat datang di stasiun Pasuruan teman-teman. Stasiun kota kebanggaan aku ini, stasiun Pasuruan ya. Dan di sini juga kita bertemu dengan salah satu kereta. Entah itu kereta apa teman-teman. Kita cek kereta apa ini. Oh, ini adalah rangkaian komuter lain Supas tadi yang kita ketemu di Bangil teman-teman, yang akan dipersiapkan kembali menuju stasiun Surabaya kota teman-teman. Ternyata aku pikir kereta apa ya. Dan juga nanti satu petak setelah stasiun Pasuruan ini dikabarkan akan berhenti lagi teman-teman, berhenti lagi. Jam 9:52 kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan teman-teman. Dan satu peta di depan itu stasiun Rejoso teman-teman ya, stasiun kecil. Namun menurut informasi atau yang dijadwalkannya itu kereta api Ijen Express ini akan tunggu bersilang dengan kereta api Tawang Alun ya, infonya seperti itu. Cuma kita pastikan aja lagi nanti ya. Kecepatannya 92 teman-teman. 94, 95, apakah bisa dimentokkan sampai 100 sesuai kecepatan Ijen Express ini? Wih, 100 teman-teman. Nyampe 100 ya. Wah, mungkin kalau naik kereta api Logawa atau naik kereta api Pandalungan itu di petak sini bisa 120 ya. Apalagi terutama nanti ya, yang di peta antara Rejoso ke stasiun Gratinda hingga Bayeman itu treknya trek lurus teman-teman. Jadi penasaran nih, pengen naik kereta api Logawa atau Pandalungan.
Cirebon akan tunggu bersilang dengan kereta api 294 atau kereta api Tawang Alun dari Ketawang tujuan stasiun Malang Kota Lama. Informasikan sesaat lagi kereta api Jenazah akan masuk ke stasiun Rejoso. Cirebon akan tunggu bersilang dengan kereta api 294 atau kereta api Tawang Alun. Nah, bisa didengar ya teman-teman ya. Dan pengumuman dari Bapak Kondektur setelah mengumumkan bahwa kereta api Ijen Express ini akan berhenti di stasiun Rejoso dan tunggu bersilang dengan KA Tawang Alun dari Ketapang tujuan akhir Malang Kota Lama, teman-teman. Aku seringnya hunting di stasiun Rejoso, cuma belum pernah naik kereta di stasiun Rejoso-nya, maksudnya belum pernah naik kereta yang berhenti di stasiun Rejoso, teman-teman. Oke lah, kita tunggu ya, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Rejoso, teman-teman. Jam 10 pas ya teman-teman. Kereta api Ijen Express persiapan masuk di jalur 2 stasiun Rejoso. Nah, juga ada ya. Loh, kok masuknya di jalur 1 teman-teman? Wih, kok bisa ya? Kereta api Tawang Alunnya udah tiba terlebih dahulu, teman-teman. Yang harusnya yang mengalah itu kereta api Ijen Express, ini malah kereta api Tawang Alunnya, teman-teman. Dan ini kereta api Tawang Alun persiapan diberangkatkan kembali ya. Sinyal keluar di sana udah ngangkat. Persiapan diberangkatkan lagi. Pantesan aku tadi lihatnya itu kok masuknya di jalur 1 gitu. Ternyata Tawang Alunnya udah berada di jalur 2 ya teman-teman. Kereta api Tawang Alun diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Rejoso, teman-teman. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang menuju tujuan akhirnya stasiun Malang Kota Lama. Wah, gokil nih. Dari yang tiba lebih dulu Tawang Alun, teman-teman. Harusnya kereta api Tawang Alun ini menang silang ya. Yang ngalah itu Ijen Express. Dan seperti inilah ya situasi di stasiun Rejoso. Aku biasanya hunting di sini, teman-teman. Hunting di stasiun Rejoso, malah ini jadi naik kereta. Sebentar lagi persiapan kereta api Tawang Alun. Sebentar lagi kereta api Ijen Express juga akan diberangkatkan ya. PPKA-nya sedang mengatur persinyalan. Nah, sinyal di depan sana udah ngangkat, teman-teman ya. Persiapan. Nah, tinggal tunggu PPKA-nya memberikan sinyal. 4041 35, oke, berangkat ya. Selamat ya, oke, stasiun Rejoso ya. Kapan-kapan aku hunting lagi di sini. Sementara ini aku naik kereta dulu. Oke. Hehe. Selepas dari stasiun Rejoso hingga stasiun Grate ini dan hingga stasiun Bayuman dan Probolinggo, itu petaknya udah lurus ya teman. Ada tikungannya, namun tikungannya tidak terlalu parah gitu. Jadi treknya lurus, bisa dipacu hingga kecepatan maksimalnya atau batas kecepatan dari kereta api KA Ijen Express ini, yaitu bisa berjalan di angka 100, teman-teman. Padahal petak ini bisa diper hingga 120 ya.
98. Mentok 98 teman-teman. Telah melintas langsung stasiun Grati. Kali dan lepas di stasiun Purbalingga menjadwal tunggu persilang dengan kereta api 250 atau kereta api Logawa dan Ketawang dengan stasiun Purbalingga. Kereta api dan lepas yang nantinya di stasiun Bayaman akan berangkat kembali ke Kota Purbalingga di 2024. Nah, seperti yang diinformasikan lagi oleh Bapak Kondektur teman-teman, bahwa dua petak setelah stasiun Rejoso ya, stasiun Rejoso, Grati dan Bayeman ini KA Ijen Express akan berhenti lagi dengan tunggu bersilang dengan kereta api 250 yaitu kereta api Logawa dari Ketapang tujuan akhir Purwokerto teman-teman. Nah, keretanya berbelok teman-teman. Persiapan masuk stasiun Bayeman. Nah, perjalanan kereta api Ijen Express terhenti kembali di stasiun Bayeman teman-teman. Dan ini diinfokan akan tunggu bersilang dengan kereta api Logawa yang sudah diperpanjang rutenya dari Ketapang hingga Purwokerto teman-teman. Oke. Sinyal keluar udah aman teman-teman nih. Sebentar lagi kereta, nah sinyal masuknya juga udah ngangkat yang sebelah atas. Kereta api Logawa akan berjalan langsung di stasiun Bayeman menyilang kereta api Ijen Express. Nah, sorot lampunya udah terlihat teman-teman. Nah, kereta api Logawa di sini akan ngebut teman-teman. Karena petak dari Leces Probolinggo hingga Pasuruan itu bisa 120 teman-teman. Dan juga kereta api Logawa sudah berganti rangkaian ya ke stainless steel pertama kelas premium. Jika sebelumnya itu adalah kereta stainless steel new generation full economy. Persiapan Logawa. Wow. Oh, ngebut. Karena di petak sini itu bisa 120 teman-teman. Pokoknya peta antara Leces Probolinggo hingga stasiun Pasuruan itu bisa digeber hingga 120. Jadi kereta api Logawa sekarang sudah diizinkan berjalan di angka maksimal yaitu kecepatan 120 teman-teman. Parah cuy, parah. Mantap kereta api Logawa ya. Kok kapan-kapan kita cobain kereta api Logawa. Jam 10.32 kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Bayeman.
perjalanan kereta api Ijen Express saat ini telah tiba di stasiun Probolinggo, teman-teman ya. Di stasiun Probolinggo ini merupakan stasiun yang sangat ini, teman-teman, karena banyak penumpang terutama turis atau penumpang mancanegara itu yang turun di stasiun Probolinggo ini, teman-teman. Karena dari stasiun Probolinggo ini aksesnya enak untuk menuju ke Taman Nasional Bromo Tengger ya. Seperti itu, teman-teman. Dan juga di stasiun Probolinggo ini dilakukan pengecekan rangkaian, teman-teman ya. Itu petugasnya sedang mengecek rangkaiannya. Nah, seperti itu, teman-teman. Namun di stasiun Probolinggo ini apakah akan bertemu dengan kereta lain atau tidak ya? Oh, hanya terdapat pergantian kru, teman-teman. Pergantian masinis ya. Seperti itu. Jam 10:47 kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Probolinggo. Tidak hanya berjalan pelan, teman-teman, namun ini berhenti, keretanya berhenti, teman-teman. Miring ya, miring nih, posisi keretanya lagi miring. Berhenti nih, ada apa ya kok berhenti? Nah, bisa terlihat, teman-teman, berhenti di atas tengah-tengah jembatan. Ini terhenti di stasiun Malasan ya kalau nggak salah. Dan infonya itu tunggu Sri Tanjung masuk terlebih dahulu. Wow, parah coy, bahaya teman-teman. Berangkat, berangkat.
Nah, ini kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali, teman-teman. Berhentinya tuh di tengah-tengah jembatan loh. Waduh, parah nih. Pas tutup tikungan langsung mau tipu dong melo, aman tipu, ini mana itu? Kelas itu, aku rambi mana? Rambi bohong kan sini mana kabel? Itu barang macam kan. Oh, terhentinya tuh di sinyal masuk ya. Sinyal masuk stasiun di JPL berapa ini? Tertahan sinyal di stasiun, tertahan sinyal di sinyal masuk stasiun Malasan. Menyilang KA Sri Tanjung di stasiun Malasan. Jadi tadi itu sempat tertahan, sepertinya tertahan di sinyal masuk stasiun Malasan ya teman-teman, karena tunggu kereta api Sri Tanjung masuk terlebih dahulu. Dan setelah kereta api Sri Tanjung masuk di stasiun Malasan, kereta api Ijen Express boleh berangkat dan menilang KA Sri Tanjung. Seperti itu teman-teman. Tadi aku pikir itu berhenti karena apa ya, apalagi berhentinya di tengah-tengah jembatan ya, ada jurangnya juga. Seperti itu teman-teman. Persiapan masuk stasiun Kelaka teman-teman. Stasiun Kelaka ini udah masuk daerah Lumajang ya. Stasiunnya di sebelah kiri teman-teman. Ini aku ngambilnya di sebelah kanan. Jam 11.31 kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Kelaka. Setelah Kelaka itu apa ya, stasiun Rambi Puji kah? Aku nggak terlalu hafal ya stasiun. Pokoknya setelah itu Tanggul, habis Tanggul baru Jember. Nanti aku turunnya di Jember teman-teman. Jam 11.50 perjalanan kereta api Ijen Express terhenti di stasiun Jatiroto teman-teman. Perasaan aku lihat jadwalnya itu tidak berhenti di sini ya. Apakah tunggu silang atau gimana? Oh, ternyata berhentinya hanya sebentar teman-teman. Selamat datang kepada para penumpang kereta api Ijen Express. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Tanggul. Sampai telah turun di sini stasiun Tanggul. Kereta api Ijen Express tiba di stasiun Tanggul teman-teman ya. Ke arah Jember itu 30 km lagi. Dan setelah Tanggul itu ada stasiun Rambi Puji, akan berhenti lagi. Lalu aku akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember teman-teman.
Pukul 12:04 kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Tanggul dan nantinya akan berhenti lagi di stasiun Rambi Puji, teman-teman. Setelah Rambi Puji itu akan tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Jember. Ya, ada waktu sekitar 30 menitan lagi ya, kurang lebihnya seperti itu yang jam 12:19 tiba di stasiun Rambi Puji. Stasiun Rambi Puji ini sudah masuk daerah Jember ya, sama seperti stasiun Tanggul tadi. Berhenti hanya sekitar 2 menit, kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Rambi Puji. Ya, setelah 4,5 jam perjalanan aku tiba di stasiun Jember, teman-teman. Stasiun Jember ini merupakan stasiun tujuan aku ya. Jadi aku akan berhenti di sini dan aku akan keluar juga. Dan ketibaan di stasiun Jember ini ada pada pukul 12.32, sekitar lambat sekitar berapa menit? Sekitar 8 menit ya, lambat sekitar 8 menit. Jika mengacu pada jadwal, ketibanya tuh jam 12.24 harusnya seperti itu. Oke, ini mau keluar dulu, teman-teman. Sebelum meninggalkan atau keluar dari stasiun Jember, kita abadikan dulu, teman-teman ya, keberangkatan kereta api Ijen Express. Kok banyak anak-anak. Kereta api Ijen Express persiapan berangkat menuju tujuan akhir, yaitu stasiun Ketapang, Banyuwangi. Semoga selamat sampai tujuan kereta api Ijen Express.
Nah, kereta api Ijen Express telah meninggalkan stasiun Jember, teman-teman. Oke, aku mau keluar dulu ya, mau beli makan. Oh ya, dan di jalur 3 itu tersedia rangkaian kereta api Pandanwangi, dan yang di tempat sedang di area mana itu, jalur berapa itu sedang beristirahat rangkaian dari kereta api Pandalungan ya, kalau nggak salah, seperti itu tuh. Ya, aku sudah berada di luar stasiun, atau tepatnya di depan stasiun Jember, teman-teman ya. Stasiun Jember ini merupakan pusat dari Daop 9, dan seperti itulah perjalanan aku naik kereta api baru, kereta api Ijen Express dari Malang hingga Jember ini ya, teman-teman. Estimasi perjalanannya itu waktu tempuhnya itu 4 jam 34 menit ya. Namun tadi terlambatnya tidak terlalu parah kok, hanya terlambat sekitar 8 menit aja. Dengan setibanya aku di stasiun Jember ini, berakhir sudah perjalanan aku naik kereta api Ijen Express ini, teman-teman. Aku sangat excited banget ya, sangat berasa ini dengan kehadiran kereta api baru ini yang menghubungkan Malang hingga Banyuwangi, teman-teman. Biar ada kereta lain selain Tawang Alun ya, yang dimana kereta api Tawang Alun tersebut tiketnya itu sering habis, teman-teman. Karena maklum ya, kereta api subsidi dan tiketnya murah, jadi menjadi incaran para penumpang ya. Dengan hadirnya kereta api Ijen Express ini menambah atau bisa menjadi pilihan lain dari Malang atau dari arah sebaliknya, dari Banyuwangi ke Malang gitu, yang ingin melakukan perjalanan. Apalagi kereta api Ijen Express ini memiliki 2 kelas layanan, yaitu kelas ekonomi New Generation versi modifikasi dan kelas eksekutif, teman. Jadi sangat udah nyaman ya menurut aku. Jadi sekian dulu video trip perjalanan hari ini naik kereta api baru Ijen Express. Semoga kedepannya kereta api baru ini tetap berjalan ya, dan kalau bisa menjadi kereta api reguler, bukan, karena statusnya saat ini masih fakultatif ya, teman-teman. Ya, sekian dulu video trip kali ini dari Malang hingga Jember. Sekian dulu, sampai bertemu lagi di video trip aku selanjutnya. Terima kasih.